Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini, di mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler, kita akan masuk ke kompetensi dasar yang pertama, yaitu menerapkan gambar arsitektur atau rancang bangun mikroprosesor, serta sistem minimal pada mikroprosesor Z80. Untuk memahami lebih jauh tentang apa sih yang dimaksud dengan mikroprosesor, apa sih perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler, dan bagaimana sistem minimal pada mikroprosesor, khususnya pada mikroprosesor Z80, tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan hari ini, ada baiknya kita ketahui dulu apa sih capaian kompetensi pada pembelajaran kita kali ini. Yaitu yang pertama, siswa bisa menjelaskan perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang apa sih yang dimaksud dengan mikroprosesor dan apa yang dimaksud dengan mikrokontroler, kita buat perbedaan antara keduanya. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui arsitektur mikroprosesor Zilog 80. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menggambarkan blok diagram arsitektur mikroprosesor Z80. Kemudian yang keempat, siswa mengetahui prinsip kerja dari sistem minimum mikroprosesor. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip kerja dari sistem minimum pada mikroprosesor Z80. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan antara kedua mikroprosesor dan mikrokontroler, kita ketahui dulu persamaannya. Persamaannya yaitu mikroprosesor dan mikrokontroler sama-sama merupakan chip IC yang terdiri dari gabungan atau kombinasi dari beberapa gerbang logika. Kemudian yang kedua, IC-nya itu bersifat volatile. Jadi volatile ini maksudnya bisa diprogram ulang. Nah, selanjutnya baru kita melangkah ke perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, perbedaan utama dari keduanya ini, yang pertama, pada mikrokontroler, perangkatnya terdiri dari CPU, ROM, RAM, EPROM, input-output, kemudian peripheral terintegrasi ke dalam satu chip. Ya. Jadi, mikrokontroler ini perangkatnya lebih luas ya dibandingkan dengan mikroprosesor. Kemudian pada mikroprosesor, chip IC-nya hanya terdiri dari CPU dan beberapa IC pendukung saja. Di mana suatu mikroprosesor membutuhkan adanya perangkat eksternal tambahan berupa komponen inti, yaitu RAM, kemudian ROM, input-output, dan storage-nya, dan komponen peripheral lainnya serta interkoneksi bus antar perangkat. Kemudian perbedaan yang kedua, pada aplikasi dan penerapannya. Mikrokontroler banyak digunakan untuk proyek-proyek sistem tertanam dan IoT atau Internet of Things, serta untuk sistem-sistem dengan tujuan spesifik lainnya seperti pada kamera, mesin cuci, dan lain sebagainya. Nah, kita pernah melihat ada rangkaian running LED, kemudian ada rangkaian blink LED yang dioperasikan dengan menggunakan mikrokontroler, baik dari Atmega 8535 atau Atmega 16, atau yang pernah mengaplikasikan Arduino. Nah, Arduino ini juga termasuk ke dalam mikrokontroler. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan aplikasi dan penerapannya dengan mikroprosesor, yaitu pada mikroprosesor biasanya lebih kompleks dan membutuhkan komputasi yang berat, di mana membutuhkan memori dan sumber daya yang lebih besar. Jadi, untuk aplikasi dan penerapannya, mikrokontroler ini lebih khusus ya jika dibandingkan dengan mikroprosesor yang penggunaannya lebih luas. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dari arsitektur. Jika kita bahas dari arsitektur, mikroprosesor ini pada umumnya menerapkan arsitektur von Neumann, yaitu dengan data dan instruksi terletak pada memori yang sama. Bedanya dengan mikrokontroler, itu digunakan arsitektur Harvard, di mana data dan instruksi diletakkan pada memori yang terpisah. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu dari segi cost atau harganya. Sesuai dengan kegunaannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa mikrokontroler ini memiliki biaya yang tentunya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mikroprosesor. Karena umumnya teknologi pada mikrokontroler
menggunakan semikonduktor metal oksid yang murah. Berbeda dengan mikroprosesor yang digunakan pada sistem komputansi yang lebih kompleks, maka sumber daya yang diperlukan jauh lebih besar, terutama jika terdapat banyak perangkat eksternal tambahan. Nah, dari yang kelima yaitu masalah kinerja. Jika kita bahas dari masalah kinerja, maka mikrokontroler biasanya bekerja lebih jauh di bawah dari mikroprosesor. Karena mikrokontroler ini hanya digunakan untuk perangkat yang khusus saja. Ya, jadi hanya bekerja kisaran antara 1 MHz sampai dengan 300 MHz. Sedangkan mikroprosesor ini kecepatannya bisa bekerja pada 1 GHz sampai dengan 4 GHz. Di mana kecepatan proses ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Oke, kita masuk ke capaian kompetensi selanjutnya yaitu arsitektur Zilog 80 atau Z80. Kita tahu bahwa mikroprosesor saat ini sudah dikembangkan dengan varian yang lebih banyak dan kerjanya tentu lebih bagus jika dibandingkan dengan mikroprosesor yang awal-awal ditemukan. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang arsitektur mikroprosesor Zilog 80 atau Z80. Di sini kita perhatikan di mana ada gambar diagram blok arsitektur Zilog 80, di mana mikroprosesor ini secara garis besar terdiri atas 6 bagian. Yang pertama ada sistem kontrol, kemudian ada CPU kontrol, kemudian ada CPU bus control, ada address bus control, dan kemudian ada data bus control, di mana kesemuanya ini saling terkoneksi untuk dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, untuk menerapkan mikroprosesor Z80 agar dapat bekerja, kita membutuhkan sumber tegangan sebesar 5 volt. Nah, diagram blok ini secara umum terlihat pada datasheet mikroprosesor Z80. Ya. Karena Z80 ini merupakan sebuah chip IC, maka di sini terlihat datasheetnya. Ya. Dan di sini secara garis besar terdiri atas 6 ya. Ada sistem kontrol yang terletak pada kaki 20 dari kaki 19 sampai dengan kaki 28. Kemudian ada CPU kontrol, ada CPU bus control, dan ada address bus, kemudian juga ada data busnya. Di mana mikroprosesor ini dioperasikan dengan tegangan 5 volt ya. Capaian kompetensi selanjutnya yaitu bagian-bagian pada mikroprosesor Z80. Nah, secara garis besar bagian-bagian pada mikroprosesor Z80 terlihat pada datasheet dari mikroprosesor Z80. Di sini kita jelaskan lebih detail apa saja sih bagian-bagian pada mikroprosesor Z80. Pada bagian yang pertama ada ALU. ALU ini adalah singkatan dari Arithmetic and Logic Unit. Jadi pada bagian ini merupakan pusat pengolahan data. Nah, pengolahan ini bisa saja berupa operasi-operasi logika. Ada AND di situ, ada OR, serta operasi-operasi aritmatik lainnya. Kemudian yang kedua, ada Larik Register, itu yang disingkat dengan Register Array. Ini merupakan kumpulan-kumpulan register yang terdiri dari register serbaguna dan register fungsi khusus. Apa sih fungsi dari register ini? Nah, pada kesempatan selanjutnya akan kita bahas. Kemudian yang ketiga ada register instruksi atau instruction register. Ini merupakan tempat untuk menyimpan sementara instruksi yang akan diterjemahkan oleh penerjemah. Kemudian yang selanjutnya baru nih masuk ke penerjemah atau yang disebut juga dengan decoder. Nah, pada bagian kelima ada kontrol pewaktuan CPU atau CPU timing control. Jadi CPU ini merupakan singkatan dari Control Processing Unit. Pada bagian ini berfungsi dalam mengendalikan kerja CPU secara keseluruhan dan juga pewaktuan bagi periferal atau memori yang memiliki hubungan dengan CPU. Jadi ibaratkan manusia yang merupakan CPU-nya itu adalah otaknya. Jadi otak ini mengontrol organ tubuh lainnya dalam bekerja. Kemudian bagian yang keenam yaitu antarmuka bus data atau data bus interface. Nah, pada bagian ini merupakan pintu gerbang untuk keluar masuk data dari dan ke CPU. Jadi untuk mengalamatkan data yang ditransfer itu, maka kita di sini memerlukan antarmuka bus data atau data bus interface. Yang ketujuh
yaitu penyangga dan logika alamat, atau yang disebut juga dengan address, logic, and buffer. Nah, jadi dari data-data yang akan kita transfer tadi itu ada logika alamatnya, ada penyangganya. Kemudian yang terakhir yaitu data internal, yang disebut juga dengan internal data bus. Nah, di bagian ini lalu lintas data dalam CPU berlangsung. Nah, bagian-bagian ini secara keseluruhan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya agar mampu bekerja dengan sempurna. Capaian kompetensi selanjutnya, kita masuk ke sistem minimal dari mikroprosesor Z80. Nah, sistem minimal ini biasanya disingkat juga dengan SysMin. SysMin mikroprosesor Z80. Apa sih kegunaan SysMin ini? SysMin ini merupakan sistem dasar, ya, atau sistem awal agar mikroprosesor Z80 ini dapat bekerja sebagaimana mestinya. Apa aja bagian dari sistem minimal ini? Nah, bagian dari sistem minimal ini terdiri dari yang pertama ada sumber listrik. Mikroprosesor Z80 lebih baik dioperasikan dengan tegangan 5 volt DC. Kemudian yang kedua, ada external memory. Kita tahu bahwa mikroprosesor ini tadi hanya terdiri dari satu inti chip IC yaitu CPU, ya. Belum terdapat di situ ada ROM dan RAM-nya. Maka untuk itu kita memerlukan external memory, di mana ini dapat dilakukan kombinasi antara RAM dan ROM atau PROM. Kemudian bagian yang ketiga yaitu blok input dan outputnya. Dan yang keempat yaitu rangkaian risetnya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih sistem minimal dari mikroprosesor dapat terlihat di gambar rangkaian ini, ya. Di mana CPU-nya terdiri dari chip IC mikroprosesor Z80. Kemudian di sini akan dihubungkan dengan rangkaian minimum itu. Nah, dari keempat rangkaian yang tadi, ya. Ini untuk sumber tegangan, untuk power supply, yaitu sumber listrik sebesar 5 volt DC. Kemudian untuk external memorinya, ya, di sini telah terlihat kita tambahkan dengan 8 kilobit ROM. Kemudian untuk blok input dan outputnya, nah di sini kita lihat, ya, blok input dan outputnya. Dan terakhir yaitu rangkaian reset. Reset ini digunakan untuk mereset program untuk kembali ke awal. Nah, selanjutnya kapasitas pengalamatan memori. Nah, kapasitas penyimpanan pada RAM atau EEPROM tergantung pada jumlah pin alamat dari RAM atau EEPROM tersebut dan dihitung dengan rumus kapasitas penyimpanan yaitu 2N 2 berpangkat N ditambah 1. N ini maksudnya adalah jumlah pin alamatnya ini. Ya, sebagai contoh, di sini ada jumlah pin sebuah RAM 6116 adalah sebanyak 11 pin, yaitu terhitung dari pin A0 sampai dengan A10. Jadi ada sebanyak 11 pin. Maka kapasitas penyimpanannya adalah 2 berpangkat 10, ya, dari pin terbesarnya kita ambil 10 ditambahkan dengan 1, maka diperoleh 2 berpangkat 11. 2 pangkat 11 ini adalah jumlahnya 2048 lokasi. Jadi lokasinya di situ adalah 2048. Jadi dari sebuah RAM 6116 yang memiliki 11 pin ada 2048 lokasi. Nah, contoh case selanjutnya, yang pertama kita akan mencari alamat akhir dari pengalamatan RAM atau EEPROM yang berkapasitas 1 KB. Nah, 1 KB ini jika kita konversi ke byte, nilainya adalah 1024 byte. Kenapa nggak 1000 byte? 1000 byte ini pada dasarnya hanya pembulatan angka pada desimal. Sementara untuk nilai aktualnya itu adalah 1 KB, jika kita konversi ke byte adalah 1024 byte. Nah, bila alamat awal pengalamatannya adalah 10 buah, ya, terhitung dari A0 sampai dengan A9. Maka di sini dapat kita ketahui, kita konversi dulu ya ke bilangan heksadesimal. Jadi alamat awalnya itu adalah 000. Pada angka ini adalah angka heksadesimal. Ya, mungkin kalian belum pernah belajar bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan coba belajar dari dasarnya. Nah, pada alamat awalnya adalah 000
heksadesimal, jadi alamat awalnya 000. Kemudian jika kita hitung dari alamat 0 dari bilangan heksa ini, ada 1024 byte tadi, maka kapasitas maksimalnya adalah 3FF ya. Untuk itu alamat akhirnya adalah 3FF. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, mencari alamat akhir dari pengalamatan RAM atau EEPROM yang berkapasitas 2 KB. Nah, 2 KB ini jika kita konversi ke byte, maka nilainya adalah 2048 byte. Nah, bila alamat awal pengalamatannya adalah 400 heksadesimal, maka kita mulai menghitung dari angka 400 heksadesimal. Nah, jawabannya adalah alamat awalnya adalah 400 heksa. Kemudian dari 400 heksa ini kita menghitung sebanyak 2048 byte tadi, maka kapasitas maksimalnya adalah 7FF heksa. Nah, berapa sih alamat akhirnya? Alamat akhirnya adalah kita tinggal menjumlahkan ya. 400 dijumlahkan dengan 7FF, maka nilainya adalah BFF. Ini adalah alamat akhirnya. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini ya, mengenai perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler, serta arsitektur pada mikroprosesor Z80, kemudian datasheetnya seperti apa, dan terakhir itu sistem minimal pada mikroprosesor Z80. Nah, tentunya video ini masih banyak kekurangan. Silakan kalian belajar secara mandiri sesuai dengan capaian kompetensi yang sudah saya jabarkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like dan komen videonya. Kemudian jangan lupa subscribe agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.